Sudah 3 malam berturut-turut, hujan turun tanpa henti di desa kecil tempat Ranti tinggal. Tapi, tak ada yang lebih deras dari air mata yang selalu mengalir di pipinya saat malam tiba. Ia duduk termenung di sudut ranjang, memeluk selimut dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sepi yang menggerogoti hati. Bagas, suaminya, telah meninggalkan rumah hampir genap 1 tahun. Ia pamit dengan niat baik, ingin bekerja di proyek bangunan di Sulawesi demi menabung untuk masa depan mereka dan anak sematawayang, Tita. Awalnya, semua berjalan lancar. Bagas rutin menelepon dan mengirim uang. Namun sejak 2 bulan terakhir, semuanya berhenti. Tak ada kabar, tak ada transfer uang. Nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Ranti mencoba bersabar. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Mungkin suaminya sibuk, mungkin sinyal sulit, seperti yang pernah diceritakan atau ada masalah di proyek. Tapi waktu terus berjalan, dan semua kemungkinan itu terasa makin mustahil. Rasa rindu berubah jadi cemas, cemas berubah jadi takut, lalu berubah jadi luka. Aku gak boleh diam begini, gumam Ranti. Keputusan harus segera diambil. Ranti menghubungi keluarga Bagas di Yogyakarta, berharap ada penjelasan. Namun respon yang ia terima membuat hatinya nyaris runtuh. "Ranti?" Suara ibu mertuanya di ujung telepon terdengar kaku. "Maaf, jangan ganggu kami lagi. Bagas sekarang sudah punya keluarga baru." Dunia Ranti seakan runtuh dalam sekejap. "Bu, maksudnya apa? Mas Bagas itu suami saya. Kami punya anak, Tita. Dia belum ceraikan aku." "Ibu jangan ngomong begitu ke aku. Kenapa seolah-olah aku ini bukan siapa-siapamu, Bu?" Suara Ranti meninggi. Emosinya seketika meletup-letup. "Kami gak tahu menahu. Kalau kau masih mengaku istri saya, buktikan saja ke pengadilan. Tapi kami sudah tidak mau ikut campur," saut ibu mertuanya di penghujung telepon. "Bu," Ranti tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Ditatapnya layar telepon. Telepon terputus sepihak. Ranti tercekat, tangannya gemetar, tangisnya pecah seketika. Ia tidak menyangka kegundahan yang disimpan. Ia telan mentah-mentah sendiri selama ini, tidak mendapatkan simpatik dari keluarga Bagas. Sejak hari itu malam-malamnya diisi tangisan, dibungkam bantal agar tak membagi kesedihan. Tapi seringkali Tita yang masih kecil bangun dari tidurnya dan berkata polos, "Ibu, Ranti ingin Bapak pulang." Ranti hanya memeluk anaknya erat. Hatinya koyak, tapi ia tahu diam tak akan menyelesaikan apa-apa. Setelah mendengar tanggapan dari ibu mertuanya, ia harus bertindak. "Aku tidak mungkin menyusul Mas Bagas ke Sulawesi, tapi aku akan membuatnya pulang." Besoknya, setelah menitipkan Tita pada kakak kandungnya, Ranti pergi menaiki motor metiknya menuju ujung kampung sebelah. Di sanalah tinggal seorang perempuan tua bernama Mak Rebo. Seorang dukun perempuan yang dikenal menyimpan ilmu pemanggil kasih, puter giling. Namanya sudah cukup tersohor. Setelah berhasil menolong salah seorang tetangganya, kasusnya sama seperti Bagas. Dulu Ranti tak percaya hal-hal semacam itu. Ia membatasi hidupnya pada logika dan agama. Tapi malam ini, ia datang membawa luka. Dan luka, saat tak bisa diobati dunia nyata, akan mencari pengobatan dari dunia yang lain. Rumah Mak Rebo hanya diterangi lampu minyak, dan bau kemenyan tipis keluar dari sela-sela dinding bambu, menguar hingga pelataran. Ranti bernafas lega, segera memarkir motornya, bergegas. Udara di luar terasa begitu menggigit. Saat Ranti mengetuk, pintu dibuka perlahan. Seorang perempuan tua dengan mata tajam berdiri di ambang pintu, seolah sudah menantinya semenjak niat itu muncul di benak. "Kau datang dengan dada yang koyak.
Aku bisa lihat dari mata sembabmu. Masuklah, Nduk, katanya. Terima kasih, Mak, ucap Ranti mengekor di belakangnya. Duduk, tunjuk Mak Rebo. Ranti mengangguk, tak bicara banyak. Ia duduk di tikar pandan. Wajahnya menunduk. Tubuhnya gemetar saat sepasang mata tua itu memperhatikannya, seolah menyelami derita batin yang menghimpitnya. Ceritakan. Tak perlu kau sembunyikan, Duk. Aku tahu. Ini tentang lelaki, Mak Rebo berkata. Ranti mengangguk, lalu memuntahkan semua yang ada di dadanya. Kepergian Bagas, hilangnya kabar, jawaban dingin dari mertua, dan luka yang makin dalam setiap malam. Awalnya aku menyimpan semua beban batinku, Mak. Aku khawatir keluarga Mas Bagas jadi bingung. Tapi nyatanya mereka lebih dulu tahu dan tak memberitahuku. Adu Ranti penuh sesal. Rasanya sakit, Mak. Sakitnya tuh di sini, tambah Ranti sambil menunjuk dadanya. Aku mau Mas Bagas kembali padaku, Mak, mohon Ranti sambil menyeka air matanya. Rupanya dia sudah menduakanku di sana, Mak, ratap Ranti lagi. Rupanya kecurigaan yang sempat terbesit dan berusaha ditepisnya, itulah kenyataan. Mak Rebo mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berdiri, mengambil kendi kecil dan beberapa helai bunga kering, lalu kembali duduk berhadapan. Putar giling bukan permainan, Duk. Ini ilmu tua, ilmu yang mengikat batin. Kalau suamimu masih punya setetes saja cinta padamu, dia akan terpanggil. Terang Mak Rebo sambil mengusap pundak Ranti yang masih terguguh. Ranti mendongak. Ia paham maksudnya. Dan kalau tidak, Mak? Beberapa ketakutan sudah terlintas di kepala Ranti. Ia tidak yakin Bagas mengkhianatinya secara sadar. Mak Rebo menatap tajam, seperti sedang membaca. Kalau dia sudah diikat orang lain, maka ilmu ini akan menabrak. Bisa menabrak pikirannya atau tubuhnya. Kau siap dengan akibatnya? Tanyanya. Ranti meneguk ludah, tapi ia mengangguk. Aku cuma ingin tahu dia masih hidup, dan kalau bisa pulang. Mak Rebo mendekatkan wajahnya. Apa persyaratannya sudah kau bawa? Sudah, Mak, aku sudah membawanya semua, jawab Ranti, menatap tas kecil di tangannya. Mak Rebo mengangguk. Baiklah, Duk. Kita tunggu sampai orang-orang tidur ya. Ritual dimulai tengah malam. Ranti duduk bersila di hadapan Mak Rebo yang telah menyiapkan boneka Mori kecil. Di boneka itu ditanam rambut dan potongan kuku Bagas yang dulu pernah Ranti simpan tanpa tahu akan berguna suatu hari nanti. Hanya karena ikut sedia payung sebelum hujan. Setelah kejadian menimpa tetangganya, juga selembar foto Bagas. Lalu minyak hitam dioleskan ke pelipis Ranti dan boneka. Lilinnya dua, satu dari rumah Ranti, satu dari rumah Mak Rebo. Dupa perlahan menyala, asapnya mengepul. Sambil memejamkan mata, mantra pun dibaca Mak Rebo. Puter giling, puter hati, ulas asih mung kagem siji. Mantra berlanjut. Ranti diminta membayangkan wajah Bagas dengan jelas. Ia mencoba, namun wajah itu muncul kabur di kepalanya, seolah kabut gelap menghalangi ingatan itu. Ranti memejam sambil terus berusaha. Kabur, Mak, adunya. Jangan biarkan dia hilang dari pikiranmu, pekik Mak Rebo. Kirimkan ingatanmu padanya, kirimkan cinta meski kau sudah disakiti. Ranti menggigit di bibir. Air mata jatuh membasahi pangkuannya saat pada akhirnya wajah pria yang dicintainya muncul. Di dalam hatinya, ia memanggil Bagas. Pulanglah, Mas. Ingat aku, ingat anakmu. Kami menunggumu di sini. Pulang, Mas. Suara panggilan Ranti dikirim lewat angin.
Sementara itu, saat itu juga jauh di Pulau Sulawesi, Bagas tengah tidur di sebuah kamar kos. Tiba-tiba tubuhnya menggeliat, nafasnya berat, wajahnya pucat. Ia terbangun dengan dada sesak. Peluh membanjiri tubuhnya. Suara tangis perempuan menggema di telinganya. Bayangan rumah kecil muncul, lalu suara anak kecil memanggilnya. "Bapak, Bapak." Bagas memegang kepala. Ia tak mengerti. Ia merasa sesak. Tapi entah mengapa, hatinya terasa sangat sedih. Di sisi ranjang, seorang perempuan muda terbangun. Wajahnya sangat cantik. Matanya sipit khas. Ia adalah Sinta, istri muda Bagas. Mereka sudah menikah 2 bulan lalu atas restu ayah Sinta. "Mas, kenapa? Mimpi burukkah?" tanya Sinta. Khawatir, ia menyingkirkan keringat yang bercucur di pelipis Bagas. Bagas mengangguk lemah, tapi tak menjawab. Ia hanya duduk memandangi lantai. Aku tadi dengar suara anak kecil nangis dan seorang perempuan seperti istriku." Bagas memegangi kepala, berusaha mengingat tetapi sulit, semuanya kabur. Sinta menggigit bibir, wajahnya berubah, seperti yang dikhawatirkannya akan terjadi. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah dekat pantai, seorang lelaki tua duduk di tengah lingkaran dupa. Matanya tertutup. Ia membuka mata perlahan. Wajahnya berubah gelap. Bisa merasakan gangguan energi dari arah utara. "Ada yang memanggil dia," gumamnya lirih. Dan itu bukan panggilan biasa. Dialah Datuk Lolo, ayah Sinta, seorang dukun kuat dari garis tua. Ia mengelus jenggotnya, lalu tersenyum miring. "Bagas belum sepenuhnya lepas. Tapi jika ada yang berani memanggilnya, maka aku harus kunci lebih dalam." Ia bangkit, menaburkan serbuk merah ke atas bara api. Asapnya membumbung, siap membawa mantra. Sementara itu, matahari di Palu menyengat tanpa ampun, tapi tubuh Bagas selalu terasa dingin. Setiap pagi ia terbangun dalam kondisi lelah, seolah telah berlari sepanjang malam. Ia bekerja di proyek bangunan, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Tatapan matanya kosong, seperti orang yang tersesat di dalam dirinya sendiri. Namanya masih Bagas, tapi dirinya tak utuh lagi. Seringkali ia duduk sendiri di bawah pohon kelapa, menatap tanah seperti mencari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kadang ia merasa mengenal suara anak kecil, tangis perempuan, dan bayangan rumah kecil beratap seng. Tapi ketika mencoba mengingat, semuanya lenyap seperti asap tertiup angin. Lebih dari itu, ada luka yang tak punya nama. Sesak yang muncul begitu saja tanpa sebab. Seperti hatinya menangis, tapi otaknya tidak tahu mengapa. Saat Lendo, rekan kerja sekaligus teman rasa saudara, menanyakan hal itu dengan pelan dan hati-hati, Bagas hanya terdiam. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap kosong. "Kau sedih?" tanya Lendo perlahan. Bagas mengangguk, tapi kemudian ia berkata sesuatu yang membuat Lendo merinding. Untuk pertama kalinya jujur. "Aku sedih, aku rindu, tapi aku gak tahu siapa yang mereka." Sejak itu Lendo tahu ada yang tak beres pada pria Jawa itu. Lendo bukan orang sembarangan. Ia lelaki dari suku Kaili yang tumbuh dalam adat dan ajaran tua. Ia pernah mendengar cerita tentang ilmu yang bisa mencabut ingatan, mengabulkan cinta, dan mengunci batin seseorang agar tunduk seutuhnya. Ia melihat semua gejala itu di Bagas. Maka ia menyusun rencana. Suatu malam ia membawa Bagas ke desa pinggiran, ke rumah kayu tua di tepi hutan tempat tinggal Balian Tinambu, seorang pembaca aura dari garis lama. Rumah itu diselimuti aroma daun sirih dan asap damar. Balian Tinambu adalah perempuan tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam seperti tombak. "Kau membawa orang yang patah dari dalam," katanya saat melihat Bagas melangkah masuk.
Dia hilang ingatan. Terang Lendo saat sudah duduk berhadapan. Tapi hatinya menangis. Dia merasa rindu, tapi tak tahu siapa yang dia rindukan. Tinambu menatap Bagas lama. Lalu ia meminta lelaki itu duduk di tikar pandan. Ia mengambil kendi kecil berisi air sungai Keramat dan seutas benang merah. Dengan mantra dalam bahasa Kail yang tua, ia menyiramkan air itu ke kepala Bagas. Tiba-tiba Bagas berteriak. "Ah!" Matanya melotot, tubuhnya menggigil. Dari mulutnya keluar suara lirih tapi keras. Suara tangisan anak perempuan yang memanggil, "Bapak, Bapak." Lalu suara perempuan memohon, "Pulanglah mas." Tinambu menarik nafas panjang. Dia tidak sendiri. Ada simbol di dalam jiwanya. Simbol dari 3 arah. "Apa maksudnya?" tanya Lendo. Pertama, ada pelet. Ia dijerat oleh rasa cinta yang dipaksa. Kedua, ada pengaburan ingatan. Ia dibuat lupa siapa dirinya. Dan ketiga yang paling berat, ada penguncian batin, jantungnya disegel agar tidak mencintai selainnya mengikatnya. Tinambu membuka kain kecil dari tempurung kelapa. Di dalamnya ada serbuk hitam. Ilmu semacam ini bukan buatan orang sembarangan. Ini ilmu kuat. Mungkin dari tanah Bugis. Lendo menelan ludah. Ia menoleh ke Bagas yang kini merintih seperti anak kecil. "Bisakah dicabut, Ina?" bisik Lendo. Tinambu mengangguk, tapi wajahnya tetap serius. "Bisa, tapi kita harus tarik satu persatu. Kalau dipaksa semua sekaligus, bisa pecah pikirannya." Suasana jadi tegang. Proses itu tidak sebentar. Hari demi hari, Tinambu melakukan pembersihan. Malam-malam mereka isi dengan mantra. Api kecil dari kayu raja yang ditiupkan ke ubun-ubun Bagas. Bagas mulai bermimpi lagi, tapi mimpi itu kini lebih terang. Ia melihat seorang anak kecil duduk di teras. Ia melihat perempuan memasak sambil tersenyum. Ia melihat dirinya sendiri memeluk 2 orang itu. Dan ketika malam keempat datang, Bagas menangis keras dan berkata, "Aku ingat, Len. Istriku, namanya Ranti. Anakku, Tita. Ya Allah, aku kemana saja selama ini?" Lendo tersenyum lega. Tapi Tinambu hanya menatap Bagas dalam-dalam. "Ingatlah, meski kau sudah sadar, pengikat itu masih menempel di ujung tubuhmu. Sekali ia dikunci lagi, kau bisa hilang untuk selamanya." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Bagas. "Temui masa lalumu, akui kesalahanmu, dan pulanglah ke arah yang benar." Malam itu juga Bagas meminta bantuan Lendo untuk menghubungi nomor lama Ranti yang masih dihafalnya. Ia tak tahu apakah masih aktif, apakah masih mau mengangkat, tapi ia tak punya pilihan. Suara di seberang terdengar lirih. "Halo?" Gemetar tangan Bagas memegang handphone. "Ranti, ini aku, Bagas." Hening. Tak ada suara, lalu terdengar isak kecil. "Mas, ini beneran Mas Bagas?" "Iya, ini aku. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa bisa lupa kalian. Tapi sekarang aku ingat semuanya. Tita, rumah kita, aku ingat Ran. Dan aku pengen pulang." Tangisan Ranti pecah. "Aku nunggu, Mas. Aku nunggu. Tiap malam aku nunggu." Lalu suara kecil memotong. "Bapak." "Tita, iya nak." Suara Bagas bergetar. "Nak, Bapak pulang ya. Bapak pulang." Malam itu 2 dunia yang terpisah disatukan kembali oleh satu sambungan yang selama ini tertahan ilmu. Bagas membekap wajah, menahan haru di ujung percakapan. "Aku janji, Ran, semua akan aku selesaikan secepatnya. Aku ingin hidup dengan kalian lagi, sepenuhnya, seutuhnya." Berita itu datang cepat, lebih cepat dari angin pantai yang biasa berhembus. Seorang lelaki parubaya dengan mata tajam mendengar kabar dari putrinya sendiri, Shinta,
bahwa suaminya Bagas telah sadar. Ingatan lamanya mulai pulih. Ia menyebut nama Ranti, bahkan menyebut nama anaknya. Datuk Lolo, ayah Sinta, tidak menjawab saat mendengarnya. Ia hanya duduk bersila di dalam bilik belakang rumahnya, menatap asap dupa yang mengepul dari tungku tanah. Namun sorot matanya berubah. Mata itu kini menyala, penuh murka. Sinta, kau bilang waktu itu dia sudah sepenuhnya milikmu. Gumamnya lirih dan dingin. Sinta yang duduk bersimpu di hadapannya hanya bisa menunduk. Suaranya gemetar. Aku juga tak tahu, Pak. Kadang mengigau nama istrinya yang di Jawa. Aku takut. Datuk Lolo menatap Iba putrinya. Tak perlu takut. Lelaki itu sudah terlalu banyak membuka pintu. Ia harus ditutup lagi. Tapi kali ini untuk selamanya. Dengan gerakan lambat, Datuk Lolo mengambil kotak kayu kecil dari atas lemari tua. Di dalamnya tersimpan sejumput tanah kuburan, pecahan kaca hitam, bulu burung hantu, dan seutas tali dari rambut manusia. Itu bukan sembarang ilmu. Ini adalah Doti. Ilmu kematian, ilmu pengunci jiwa. Tak semua orang menggunakannya. Tapi Datuk Lolo bukan orang biasa. Ia penjaga garis tua. Dan jika seseorang berani melawan pengaruhnya, maka tubuh dan pikirannya akan dibelah dua. Hidup tapi mati, bernafas tapi kehilangan akal. Kalau dia sudah tahu jalan pulang, maka aku buat dia tersesat di lorong gila, geram Datuk Lolo. Sementara itu, rencana disusun dengan rapi. Bagas dan Lendo bersiap meninggalkan Sulawesi menuju Pulau Jawa. Ranti sudah menunggu bersama kakaknya. Mereka akan bertemu di Surabaya, lalu pulang bersama ke desa tempat Ranti tinggal. Perjalanan laut terasa tenang pada awalnya. Bagas duduk di dek kapal, memandangi laut luas dengan pandangan kosong namun damai. Ia baru saja keluar dari belenggu pengaburan pikiran. Beberapa hari terakhir, ia merasa lebih ringan, meski masih sering bermimpi buruk. Ia mulai bisa mengingat Tita tertawa di halaman rumah, mengingat wajah Ranti saat tersenyum. Namun, malam pertama di tengah laut, semuanya berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, Lendo terbangun karena suara aneh dari arah ranjang Bagas. Suara geraman, nafas tersengal, dan kemudian jeritan panjang memekakan telinga. Ranti! Bagas duduk tegak, matanya melotot putih. Tangan dan kakinya kejang-kejang, memukul-mukul dinding kapal. Dari hidungnya mengalir darah, mulutnya berbusa, dan tubuhnya menggeliat seperti kesetrum. Lendo panik. Ia memanggil awak kapal dan mencoba menenangkan Bagas. Namun lelaki itu tak bisa disentuh. Kulitnya panas seperti bara. Suaranya berubah, seperti dua orang bicara dalam satu mulut. Satu menangis, satu lagi tertawa. Kejadian berlangsung hampir 1 jam. Sampai akhirnya Bagas pingsan dengan mata terbuka. Tubuhnya kaku, namun jantungnya masih berdetak hingga 3 malam 2 hari di atas kapal. Begitu kapal bersandar di Surabaya, Ranti mendapati suaminya dalam kondisi mengerikan. Tubuh Bagas seperti tak bernyawa. Ia tak bicara, tak mengenal siapapun. Ya Allah, Mas, kenapa kamu jadi begini? Ratap Ranti. Tak kuasa menahan tangis. Setibanya di desa, kakaknya Ranti mencoba menghubungi dukun. Tapi seorang dukun tua yang didatangkan pun menyerah setelah 3 malam menangani Bagas. Anak ini bukan kena santet biasa, Nduk. Ini ilmu dari seberang laut. Ilmu yang dilatih untuk membunuh, tapi tak membunuh tubuhnya, hanya akalnya. Ranti semakin terpuruk. Di satu sisi suaminya kembali, tapi yang pulang adalah raga tanpa jiwa. Bagas tak mati, tapi bukan yang sama lagi. Tiap malam, Bagas mengamuk, menggaruk dinding, merobek bantal. Kita harus kirim dia ke rumah sakit jiwa, saran kakaknya Ranti. Namun Ranti menolak keras. Dia begini bukan karena gila, tapi karena diserang ilmu. Dan orang yang membuat ini harus yang mencabutnya sendiri. Keputusan Ranti bulat. Ia tak bisa menunggu keajaiban datang dari langit. Ia harus menjemputnya.
berikhtiar. Ia tahu siapa yang bertanggung jawab. Meski menakutkan, meski berbahaya, Ranti siap menembus demi mendapatkan suaminya kembali. Tak peduli apakah ia akan diterima atau diusir, yang jelas ia akan berdiri di hadapan orang yang menghancurkan keluarganya dan menuntut pertanggungjawaban. Kalau dia punya ilmu untuk menyiksa, dia harus punya ilmu untuk menyembuhkan. Dengan bantuan Lendo dan cerita yang dijabarkan, memantapkan langkah Ranti membawa Bagas kembali menyeberang ke Sulawesi. Dalam kapal yang goyang oleh ombak, Ranti memeluk tubuh Bagas yang gemetar hebat dalam tidur. "Tahan mas, jangan menyerah. Aku bawa kamu pulang ke asal semua ini dimulai. Setelah itu kita pulang sama-sama dalam keadaan sembuh." Langit Sulawesi sore itu berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan firasat buruk atas apa yang akan terjadi. Ombak laut menghantam batu karang seperti berdebar-debar menunggu detik-detik kapal sandar. Setelah menempuh perjalanan panjang, Ranti berdiri di gerbang rumah panggung yang pernah menjadi tempat tinggal suaminya. Juga dulu pernah bekerja di sini hingga berbulan-bulan. Kabarnya dari situlah bermuara. Di samping Ranti, Bagas terhuyung, dipapah oleh Lendo. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan nafas tersengal seperti orang baru keluar dari mimpi buruk yang panjang. Di beranda seorang perempuan berdiri membeku. Wajahnya pucat, tak percaya atas apa yang dilihatnya. Sinta, istri muda Bagas, memandang lelaki yang dulu begitu gagah dan hangat, kini nyaris tak dikenali setelah perpisahan tanpa pamit. Mata Bagas menatap kosong, bibirnya gemetar, dan tubuhnya menggigil seperti menyimpan ratusan siksaan tak kasat mata. "Mas," Sinta melangkah, suaranya tercekat. "Apa yang terjadi? Kenapa dia begini?" Ia membelai wajah Bagas. Ranti menatapnya lelah, tak ada amarah, hanya luka yang telah ditambal oleh niat menyelamatkan, bukan membalas. "Karena suamimu disakiti oleh orang yang mengaku menyayanginya," jawab Ranti datar. "Karena dia dijadikan boneka oleh kekuatan yang tak manusiawi." Sinta meraba wajahnya. Kata-kata itu seperti menamparnya. Dari dalam rumah, seorang lelaki tua muncul. Langkahnya pelan, tapi sorot matanya tajam. Ia mengenakan sarung hitam, tongkat kayu di tangan, dan aura yang berat seperti kabut dini hari. Dialah Datuk Lolo, dukun pengikat, ayah Sinta, sekaligus orang yang telah mengunci Bagas dengan ilmu paling hitam. "Kalian datang juga?" sapanya tanpa kejutan. "Kau membawa tubuh rusak ini kembali padaku?" Ranti menatapnya tajam. "Bukan tubuhnya, jiwanya. Karena yang merusaknya bukan penyakit, tapi ilmu yang kau kirimkan sendiri." Datuk Lolo mendekat, memandang Bagas dari ujung kaki hingga kepala. Sorot matanya menyipit, lalu ia bergumam pelan, "Dia terlalu cepat sadar, padahal penguncinya belum seutuhnya selesai." "Kau harus menyembuhkannya," potong Ranti tegas. "Kau yang memulai, kau yang harus menyelesaikan." Datuk Lolo tertawa kecil, pelan tapi dingin. Tangannya menepuk tongkat kayu yang kini bergema, seperti memukul batu. "Kalian kira semudah itu? Ilmu tak bisa seperti menyalakan lilin. Sekali membakar, apinya akan mencari jalannya sendiri. Kalau kau takut gagal, bilang saja," ucap Ranti dingin. "Tapi jangan ajarkan kami soal api. Kami sudah terbakar sejak lama." Tantangan itu tak bisa diabaikan. Dengan kepala terangkat, Datuk Lolo berkata lantang, "Baik, malam ini aku coba cabut semua pengunciannya. Tapi kalian harus terima apapun hasilnya. Kadang luka yang sudah dalam saat dibuka bukan sembuh, tapi berdarah lebih deras." Malam itu, suasana rumah berubah mencekam. Lampu padam, hanya cahaya api damar yang menyala dari tungku kecil di tengah ruang utama. Bagas dibaringkan di atas tikar pandan. Tubuhnya diikat longgar dengan tali putih. Bukan untuk mengekang, tapi sebagai penahan jiwa jika terlalu kuat menolak. Datuk Lolo duduk bersila, membuka bungkusan dari kulit kambing hitam.
Di dalamnya ada abu, tanah kuburan tua, dan satu batu merah berukir, jimat pemanggil arwah. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya naik turun, seperti menembus lapisan dunia yang tak terlihat. Sinta berdiri, memeluk tubuh sendiri. Matanya basah. Ia menggigit bibir, menahan perasaan campur aduk, cemburu, takut, dan bersalah. Ranti duduk, menggenggam tangan Bagas erat. Air matanya tak berhenti menetes. Mas, sampean harus kuat, Mas. Aku tahu jiwamu masih ada, aku tahu kamu dengar aku, bisik Ranti. Datuk Lolok mulai menggambar simbol di lantai dengan serbuk merah. Asap dari dupa mulai membentuk wajah-wajah aneh di dinding. Angin berhembus dari dalam rumah, bukan dari luar. Atap berderak. Burung hantu bersuara 3 kali dari kejauhan. Lalu Bagas menggeliat. Tubuhnya melengkung seperti busur. Matanya membelalak. Ia mengerang keras. Suara tangis dan tawa bersaut-sautan dari tenggorokannya. Jangan tarik aku. Aku miliknya. Milikku. Diam, bentak Datuk Lolok. Ia menyiram kepala Bagas dengan air yang sudah dicampur mantra. Tubuh Bagas terangkat beberapa sentimeter dari lantai, lalu bergetar hebat. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Hentikan, jangan paksa dia, hentikan, teriak Ranti. Tapi Datuk Lolok tetap melanjutkan. Mantra makin cepat. Uap panas mengepul dari tubuh Bagas. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Bagas menghentak keras ke lantai. Matanya melotot. Nafasnya berhenti sejenak lalu muntah darah. Bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Darah segar mengalir deras, membasahi tikar, mengotori kain putih. Tubuhnya kejang tak terkendali, seperti sedang ditarik dari 2 arah yang bertolak belakang. Ranti menjerit, merangkak mendekat, memeluk kepala suaminya. Mas, bangun, aku di sini, Mas. Tapi tubuh itu dingin, sangat dingin. Jantungnya berhenti berdetak. Datuk Lolok berdiri dengan wajah pias. Keringat membanjiri tubuhnya. Tangan yang biasanya kokoh kini bergetar. Tidak mungkin. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Ranti menoleh lambat. Kau membunuhnya. Suara Ranti pelan tapi penuh dendam. Ilmu yang kau kirimkan tak bisa kau tarik. Dan karena aku pernah lakukan putar giling, semuanya tabrakan di tubuhnya. Suara Ranti melemah, menyesali. Terlalu banyak ilmu kiriman di tubuh Bagas. Datuk Lolok menatap tak percaya. Ia jatuh berlutut. Tidak, seharusnya bisa. Aku dukun, aku bisa. Ilmu itu ilmuku. Kau cuma manusia, Pak, ucap Ranti lirih. Dan kali ini kesombonganmu membunuh menantumu sendiri, desisnya. Sinta berlutut di sudut ruangan, menangis histeris. Aku tidak mau begini. Aku cuma pengen dia cinta aku. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Bagas tak membuka mata, tak menarik nafas, tak menggenggam tangan siapapun lagi. Bagas mati. Anaknya menjadi yatim. Bukan karena umur, bukan karena penyakit, tapi karena 2 kekuatan yang seharusnya tak pernah bersentuhan. Cinta dan keserakahan. Putar giling dan ilmu doti bertabrakan. Di lain waktu, subuh turun lambat. Tapi di dalam rumah Datuk Lolok, waktu seolah membeku. Tak ada doa, tak ada salam perpisahan. Hanya udara berat yang menggantung di antara tangis, penyesalan, dan mayat yang dibaringkan di tengah ruangan dengan tubuh dingin. Bagas telah tiada. Dinyatakan meninggal oleh Lendo, oleh warga kampung, oleh dukun yang mencoba menyelamatkannya, namun gagal. Ranti yang kini hanya bisa terduduk di sisi tubuh itu, menangis pelan sambil memeluk jasad suaminya. Mas, ulangmu cuma setengah. Kenapa tak kau bawa jiwamu sekalian? Ratap Ranti. Suaranya habis, tapi hatinya masih memeluk sisa-sisa cinta
yang tak sempat kembali utuh. Sinta, istri muda Bagas, tak mendekat. Ia menangis, meremas bajunya sendiri, dan beberapa kali memohon maaf meski tak ada yang menjawab. Datuk Lolo, sang dukun pengikat, kini hanya duduk membatu di anak tangga kayu rumah panggung itu. Wajahnya pucat, kerut di keningnya tak lagi tampak bijak, melainkan kosong dan menyedihkan. Di tangannya masih ada bekas abu ritual semalam. Ia tak bicara sepatah kata pun. Bahkan ketika Ranti mendekatinya pagi itu, ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih telah membuktikan bahwa manusia tak pernah menang bila bermain sebagai dewa, ujar Ranti lirih. Datuk Lolo menunduk, lalu dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, maaf, aku hanya ingin anakku bahagia. Tapi aku lupa bahwa cinta yang dipaksa akan berubah jadi malapetaka. Sore hari itu, tanpa upacara adat, tanpa doa dari kampung tempat tinggal Sinta, Ranti dan Lendo mengangkut jenazah Bagas menuju pelabuhan. Dalam peti kayu berbalut kain putih, tubuh itu dibawa menyeberang pulau. Ranti membawa pulang jenazah suaminya ke Jawa dengan hati hancur. Tangisnya tak berhenti sejak kapal meninggalkan tanah Sulawesi. Tangis bukan hanya karena kematian, tapi karena cinta yang direnggut paksa oleh keserakahan dan ilmu hitam. Ia telah berjuang, melewati malam-malam penuh doa, melawan dukun kuat, menyusuri batas dunia nyata dan tak kasat mata. Tapi di akhir, yang ia bawa pulang adalah tubuh dingin dan luka yang tak bisa disembuhkan oleh siapapun. 2 hari 3 malam terombang-ambing di lautan. Akhirnya kapal sandar. Sirine ambulan membawa pulang jasad Bagas sampai di desa. Warga sudah berkumpul. Mereka tahu kisah Ranti, mereka tahu kesetiaannya. Tapi tak banyak yang tahu seberapa dalam luka yang perempuan itu pikul. Tita, putri tunggal Bagas dan Ranti, dipersilahkan melihat peti. Itu bapak? Tanyanya pelan. Ranti tak sanggup menjawab. Ia hanya berlutut, memeluk Tita erat-erat, lalu menangis keras di pelukan anaknya. Maafkan ibu yang meyatimkan kamu, nak. Di samping pusara, Ranti menatap lelah. Tangannya melambai tangan perpisahan. Tidurlah mas, di tempat yang tak ada ikatan, tak ada ilmu, hanya ada damai, ucapnya. Beberapa hari setelah pemakaman, kabar mengejutkan datang dari Lendo yang sudah terbang ke Sulawesi. Katanya, Datuk Lolo menghilang. Kabarnya pergi ke gunung sendirian tanpa pamit, hanya meninggalkan pesan pada tetangganya bahwa akan menyepi. Ia mengaku salah. Datuk Lolo menyadari bahwa ilmunya bukan membawa berkah, melainkan kehancuran. Namun beberapa minggu kemudian, tubuhnya ditemukan di lereng gunung oleh seorang pencari rotan. Tubuh Datuk Lolo ditemukan dalam keadaan aneh, seperti dipelintir dari dalam. Tangan dan kakinya saling melipat tak wajar. Lehernya membengkak ke arah belakang, dan wajahnya seperti menjerit tanpa suara. Tak ada luka luar, tak ada tanda kekerasan fisik, tapi jasad itu menampilkan gambaran seolah disiksa oleh kekuatan tak terlihat, oleh sesuatu yang datang dari dunia yang dulu ia kendalikan. Desas-desus menyebar. Sihir Doti makan tuanya sendiri. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Tony Efes pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.